Banyak kritikan datang saat DPR mengganti gorden rumah dinas. Beberapa hal disorot, mulai dari pemilihan pemenang tender gorden hingga anggaran yang dinilai besar. Lebih lengkap terkait hal ini kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, dan anggota Badan Anggaran DPR Banggar DPR, Andreas Hugo Parera, lewat sambungan telepon. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Maaf lahir batin. Selamat sore, ya sama-sama. Terima Maaf kasih lahir sudah dan batin gabung. ya. Saya ke Bung Rey dulu. Ini kan dapat sorotan isu ini. Kalau Maki tadi bilang bahwa ini tidak wajar, kalau Bung Rey melihatnya ini wajar atau enggak? Ya sebetulnya kan tidak wajarnya itu ada dua hal ya, pada pengadaannya sendiri dan kemudian pada proses pengadaannya atau hasil pengadaannya. Pada Hmm, pengadaannya sendiri ini kan berdasarkan permintaan katanya anggota DPR tahun 2009. Lalu diundur baru bisa diwujudkan tahun 2022. Padahal anggota tahun 2029 dengan tahun 2022 itu jelas berbeda. oke. Itu kan setidaknya sudah ada 2009, 2014 sudah ada 2 kali pergantian anggota DPR itu. Hmm, Gitu. Nah, apakah suara anggota DPR per tahun 2009 itu sama dengan anggota DPR per tahun 2022 ini? Gitu. hmm, Kalau misalnya disebutkan bahwa ini atas dasar permintaan anggota DPR. Nah, yang kedua, kalau kita dengar juga beberapa fraksi sebetulnya sudah menyatakan agak keberatan juga. Setidaknya dalam catatan saya ada PAN, ya, ada Demokrat, ada juga sebagian dari PDI Perjuangan, hmm, ya, yang juga mempertanyakan alasan-alasan pengadaan ini. Bahkan mereka pada tingkat tertentu meminta supaya itu ditangguhkan juga, hmm, termasuk P3 seingat saya. oke. Jadi yang saya baca itu setidaknya ada 4 pendapat yang sepertinya menolak permintaan ini gitu, kira-kira ya, Oke. atau pengadaan ini gitu. Nah, tetapi kemudian tetap dipaksakan dan dilakukan oleh kesekjenan seperti yang sekarang ini. Gitu. Oke. Nah, saya Nah, tanyakan ini ke Bung Andreas. Kalau kata Bung Rey sebenarnya ada sejumlah fraksi juga yang minta ditangguhkan soal pergantian gorden DPR lewat tender. Bung Andreas, jadi sebenarnya ini kenapa sih perjalanannya bisa sampai di ketok palu begitu? Dan ini dianggapnya wajar atau tidak wajar soal eh, harganya dan juga soal yang menangnya itu penawar harga tertinggi. Bung Andreas? Bung Andreas Hugo masih tersambung dengan kami. Tampaknya terputus karena sinyalnya kurang begitu bagus sedang dalam perjalanan. Saya ke Bung Ray lagi. Nah, tapi kan kalau lihat dari perjalanannya sampai akhirnya diketok palu, sebenarnya apa sih kalau yang Bung Ray lihat kenapa bisa sampai akhirnya ini goal yang kedua penawar harga tertinggi lah yang mendapatkan ya, atau jadi pemenang tender ini. saya kira ada persoalan mekanisme di DPR itu yang menurut saya perlu kembali untuk dievaluasi ya. Sejauh apa sih sebetulnya mekanisme permintaan ya pengusulan dari anggota DPR itu langsung ke katakanlah BURT atau dari BURT nanti ke Banggar, Banggar nanti ke Kesekjenan dan seterusnya gitu. Karena ini pola yang sudah lama ya secara tradisional berlangsung di DPR. Hmm, Kalau ada nanti yang yang kisru, ada nanti yang ribet, ada nanti yang protes, mesti lempar-lemparan hmm, antara Banggar, antara BURT, kemudian nanti juga dengan Kesekjenan, terus juga dengan pimpinan DPR gitu. Jadi hmm. tidak ada perbaikan sama sekali. Jadi perdebatan-perdebatan mereka sesama mereka itu akan dibiarkan panjang justru untuk kemudian masyarakat melupakan kasusnya gitu. Seperti yang sekarang kan, kalau kita lacak kemarin misalnya ketua pimpinan DPR mengatakan, oh saya belum tahu tuh. Ya, Banggar mengatakan, ah, kami juga belum tahu, itu kesekjenan. Kesekjenan mengatakan sudah sepengetahuan dari Banggar maupun dari ketua pimpinan DPR gitu. Sampai kemudian orang lupa lagi karena muncul peristiwa tiba-tiba sudah ada pemenang, yang pemenangnya ternyata ya tawarannya lebih besar dibandingkan dengan dua kompetitornya itu kira-kira tuh. Jadi Hmm. polanya udah begitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya harus ada evaluasi mekanisme pengajuan, mekanisme pengusulan, upaya untuk transparansi. Kan kita juga tahu gorden ini berada kalau katanya itu dimulai dari 2009,
Coba tunjukkan risalah rapatnya itu di mana, risalah pengajuannya di mana. Jika penting nama-nama anggota DPR yang mengajukan permintaan dan permohonan penggantian gorden itu, transparansikan saja di mana gitu. Jadi supaya tidak ada fitnah, misalnya mungkin sepertiga anggota DPR meminta, tapi 2/3-nya menolak, supaya kita tahu saja mana anggota DPR-nya yang meminta sebenarnya kan, kira gitu. Ini hanya di lain. Jadi mekanismenya ini yang dipertanyakan ya, kok bisa sampai gol sementara masyarakat nggak tahu udah diketok palu aja. Saya tanya ke Bung Andreas. Bung Andreas, tadi yang dipertanyakan oleh Bung Rey, mekanismenya gimana sih? Dan sepenting apa memangnya sampai gol akhirnya tender untuk gorden DPR ini? Ya kalau urusan teknis, mekanisme teknis itu udah pelaksanaan itu di tingkat kesekjenan memang. Jadi artinya ya di DPR itu kan diputuskan kan oleh DPR ya di Badan Urusan Rumah Tangga, tidak semua orang DPR juga memahami mengetahui urusan-urusan kayak gitu. Artinya kita kalau misalnya barang itu ada ya kita ya ada di depan kita gitu. Tapi kan proses ininya sampai dengan keputusan itu dan pelaksanaan itu ada, kalau pelaksanaan sudah ada pelaksanaan itu ada di birokrasi pelaksana, yaitu di kesekjenan. Oke, Bung Andreas, kalau ini teknisnya dari kesekjenan, tapi kalau dari Banggar melihatnya ini wajar atau tidak wajar tendernya? Ya kan di Banggar itu kan hanya satuan, hanya ini besaran nilai-nilainya aja gitu kan, kemudian pelaksanaannya tuh di kesekjenan. Oke, nah soal pesanan nilai-nilainya termasuk soal pemenang tendernya dengan penawar tertinggi, ini sebenarnya apa yang bukan urusan DPR. Oke. Nanti kan kalau di dalam pengawasan nanti baru kemudian BURT memanggil untuk menjelaskan itu ya bisa. Tapi dalam pelaksanaan kan bukan DPR pelaksana, nanti salah lagi kalau DPR yang melaksanakan sampai dengan tender dan yang lain-lain kan. Oke, nah tapi kalau anggota bisakah mengusulkan untuk menganulir keputusan ini dari kesekjenan? Nggak bisa, itu wilayah pelaksanaan itu wilayah birokrasi. Nanti untuk pengawasan nanti baru DPR ya di bidangnya yang bersangkutan ya bisa memanggil untuk minta penjelasan. Itu tadi kan disampaikan di BURT tadi kan. Tapi kalau pelaksanaan itu wilayahnya kesekjenan di situ. Oke, itu wilayah kesekjenan, Bung Rey. Iya, kan di dalam sistem kenegaraan kita kan itu kan wilayahnya birokrasi. Oke, Bung Rey. Iya, kalau pelaksanaan jelas memang birokrasi. Justru kan yang kita pertanyaan itu mekanisme prosedurnya. Ya pelaksana ya jelas lah dalam sekjen. Tapi sekjen kan nggak bergerak kalau nggak ada keputusan secara yang dilakukan oleh anggota DPR. Nah, mekanisme pengambilan keputusan itulah yang sebetulnya harus diperbaiki. Namanya ya sekjen sebetulnya ya diminta membuat gorden, dia minta gorden. Tapi apakah memang ada permintaan anggota DPR secara menyeluruh? Mekanisme sampai kepada permintaan itu seperti sekarang. Jangan lagi kita mendengar lagi seperti sekarang kan? Ditanya, apakah anggota DPR tahu pengadaan itu? Saya tidak tahu. Itu kan sekjen. Nah, itulah lubang yang saya masukkan itu. Jadi anggota DPR sekalipun tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Bung Andreas, ada yang ingin ditanggapi soal ini? Enggak, ya Bu Rai terlalu ini. Itu kalau di DPR itu kan itu wilayahnya BURT untuk pengambilan keputusan. Kami di DPR tidak semua juga mengurusin hal-hal seperti itu. Tidak semua anggota DPR ngurusan rumah tangga. Makanya ada namanya BURT, Badan Urusan Rumah Tangga. Betul. Makanya kan saya urusin dengan konstituen saya, urusan kenegaraan yang lebih banyak urusan di dalam urusan negara ini. Betul. Justru itulah yang kita perbincangkan dengan Andreas. Bagaimana sampai BURT pada kesimpulan itu? Apa betul ada kalau disebutkan ada pengusulan dari anggota DPR? BURT akan nanti BURT, tapi nanti teman-teman BURT yang akan menjelaskan. Saya bukan BURT, makanya saya nggak tahu juga persis. Itu makanya kan artinya kan yang mau kita. Dan saya juga tidak tinggal di rumah DPR, saya juga pernah lihat gorden itu. Ya makanya itulah yang jadi persoalan Bung Andreas kan. Terlalu jauh kalau Bung Rai memaksa semua anggota DPR. Bukan terlalu jauh, karena itu yang saya sebutkan tadi, Bung. Ini sudah berulang dan kita selalu dihadapkan pada masalah yang seperti sekarang. Dan anggota DPR selalu mengatakan bukan urusan saya.
Uang 80 miliar, 48, 43 miliar itu urusan Anda. Bukan, Itu bukan. loh. Bukan. Itu nah, Oke, begini. Nggak bisa. Nah, itu gini. Nanti Anda, makanya BURT akan Anda yang harus membicarakan mengawasi. itu. Jadi jangan mengatakan bahwa itu bukan urusan, itu jelas uang rakyat yang dipakai. Bung Andreas. Betul. Oleh karena Tahu itulah. kita semua banyak hal yang kita tahu. Kalau itu kita semua tahu. Gitu. Oke, gini. Saya mau bertanya. Makanya ini harus kita perbaiki. Apalagi kemudian tadi disampaikan, ya misalnya selalu ada alasan atas permintaan anggota DPR. Maka kita tanya di sini, siapa saja anggota DPR yang meminta? Pak Andreas minta nggak supaya Gordon diganti? Saya nggak pernah mikirin urusan itu. Itu dia. Karena itu Saya kita mau tanyakan. Saya lagi ngurusin konstituen saya di sini. Minta Gordon itu, lalu dari mana kesimpulan bahwa anggota DPR itu meminta Gordon? Nah, Tanya ke sekjenan. Oke. Menariknya kan begini ya Bung Rey juga Bung Andreas. Kalau tadi kata Bung Andreas ini sih teknisnya di kesekjenan, anggota DPR-nya nggak tahu apa-apa. Tapi yang ada di publik adalah ini kan produknya nanti untuk anggota DPR. Nah, dan ini kan berulang. Tidak semua yang muncul di publik itu betul. Nah, makanya cek nanti di dalam rapat nanti. Oke, maka dari itu saya tanya ke Bung Andreas. Jadi sebenarnya apa yang harus masyarakat tahu soal ini kan yang diketahui adalah bahwa ini nanti produknya adalah untuk rumah dinasnya anggota DPR. Yang artinya itu untuk anggota DPR. Nah, apa sebenarnya yang miss selalu dari isu-isu seperti ini? Termasuk yang terakhir ini. Ya, saya katakan bahwa pelaksana itu ada di birokrasi. Makanya kalau mau ini, nah kan tadi sudah dibilang tadi kan, bahwa BURT akan memanggil kesekjenan untuk memberikan penjelasan. Nanti setelah itu baru nanti dijelaskan kan. Oke, Bung Ray menganggapnya tadi itu bukan wilayah semua anggota. Saya juga nggak tahu, saya lagi ngurusin konstituen, saya lagi di daerah lagi ngurusin konstituenku. Oke. Jadi kalau dari tadi kata Bung Andreas ya anggota DPR sih tidak tahu itu di. Makanya, Oke, Bung Ray. Inilah yang harus kita perbaiki karena setiap pengadaan di DPR itu selalu mengatasnamakan anggota DPR. Yang ketika ditanya anggota DPR-nya, saya nggak tahu. Lalu kesimpulan bahwa itu atas dasar permintaan anggota DPR itu di mana? Metode pengambilan keputusannya seperti apa? Metode pengambilan keputusannya seperti apa? Itulah yang harus diperbaiki supaya semuanya jelas. Karena apa? Karena yang dipakai itu berapapun. Jangankan miliaran, ratusan juta pun. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi anggota DPR jangan hanya berpikir yang diawasi itu uang yang dipakai oleh pemerintah. Tetapi uang yang dipakai oleh DPR sekalipun harus diawasi, karena itu juga uang rakyat. Itu cara berpikirnya. Maka kalau rakyat ribut seperti sekarang, ya kan ada 43 miliar yang keluar untuk pengadaan gorden, kewajiban seluruh anggota DPR untuk menjelaskannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi nggak bisa dilempar ke sekjen. Sekjen ini kan sebuah institusi yang sebetulnya juga inheren betul di dalam DPR. Misalnya begini, bisa nggak sekjen itu kita mintai diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan? Nggak bisa. Ya. Karena Mahkamah Kehormatan Dewan itu hanya menyelidiki kasus yang berhubungan dengan tindakan tercela yang dilakukan anggota DPR, bukan sekjennya. Oke. Nah, jadi kalau kata Bung Rey jangan apa-apa dilempar ke birokrasi begitu soal mekanisme yang dikritisi. Terakhir Bung Andreas. Oke, terakhir Bung Andreas. Bung Ray nggak ngerti urusannya. Jadi di DPR itu ada yang namanya BURT. Setuju. Nah, BURT ini yang Bung Andreas. tidak semua harus mengurusi semua hal gitu. Nah, di DPR itu ada yang mengurusi BURT. Silakan bicara dengan BURT gitu. Saya kebetulan kalau Anda tanya ke saya, bukan pada posisi yang tepat gitu. Jadi kalau BURT akan panggil sekjen itu jadi solusi yang akan bikin clear kah, Bung Andreas? Begini, sekjen BURT manggil sekjen itu kepanjangan urusannya gitu. Jadi saya urusannya dengan saya di Komisi 10, saya bidang pendidikan di kemudian di Badan Anggaran, keputusan itu menyangkut keputusan hal-hal yang sifatnya makro. Pelaksanaan di bawah itu di urusan rumah tangga di DPR itu di BURT. BURT akan memanggil dan kemudian mereka akan penjelasan seperti itu. Nanti tunggu penjelasan dari BURT gitu. Sabar nanti penjelasan Bung Andreas itu. Penjelasan Bung Andreas itu udah benar. Tetapi ada lobangnya. Lobangnya di mana? Dari mana misalnya BURT? Kalaulah misalnya BURT yang mengambil keputusan itu,
betul-betul Oke, menyadari, meminta pendapat anggota DPR berkenaan dengan pengadaan Oke, di tadi DPR kalau itu. dikritisi mekanismenya. Karena setiap mereka ditanya, khususnya sekjen ya, setiap ditanya, ini ngapain? Ini permintaan anggota DPR. Tapi bagaimana mekanisme permintaan DPR itu? Karena faktanya Bung Andreas merasa nggak pernah Oke, dimintai nanti inilah itu. yang dijelaskan. Kita akan Itulah tunggu yang mau bagaimana nanti diperbaiki. hasil dari BURT saat Saya mau memanggil. mengatakan begini, Singkat saja. khususnya kepada Bung Andreas. Karena yang memimpin sekarang Ibu Puan, kebetulan Ibu Puan adalah orang PDI Perjuangan, dan Bung Andreas orang PDI, mbok ya Ibu Puan membenahi ini dulu. Supaya ke depan seluruh penggunaan uang negara dan uang rakyat yang dilakukan atas nama anggota DPR itu betul-betul bersumber dari kesadaran anggota DPR. Oke. Sampai di sini. Setuju, betul. Yang apa yang Bung Rais sampaikan itu Ya, betul. cocok kan? Nanti karena kalau misalnya apa yang disampaikan ini ya kalau misalnya Sekjen menyampaikan atas permintaan anggota DPR, nah itu kan dibicarakan juga di dalam BURT. Oke. Nah, Setuju. Ya, setuju. oke. Iya, tidak semua. Nah, Baik, itulah, baik. cobalah. Oke, jadi Ya, cukup Ibu Puan kita ditangkap. berharap bisa mengubahnya lagi dia kan. Oke, baik, terima kasih Bung Andreas, terima kasih Bung Rey. Itu. Kita tunggu nanti penjelasannya apa BURT saat memanggil sekjenan soal tender gorden DPR yang membuat panas di publik ini. Terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Sehat selalu. Oke.